Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan sosial, kebijakan sosial, dan pembangunan sosial. Perencanaan sosial adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan manusia dalam masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk mengatasi kemungkinan timbulnya masalah pada masa-masa terjadi perubahan. Menurut Albert Szilagyi menerangkan bahwa tujuan perencanaan adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan merupakan jalan atau cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. 2. Perencanaan memberikan arahan terhadap administrator ataupun non-administrator. 3. Perencanaan juga bisa menghindari atau setidak-tidaknya memperkecil tumpang tindih dan pemborosan pelaksanaan aktivitas. Perencanaan menentukan tujuan dan standar yang hendak dipakai untuk memudahkan pengawasan. Fungsi perencanaan adalah sebuah proses diambilnya keputusan berhubungan dengan hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya dan pembentukan sebuah sistem komunikasi yang sangat mungkin adanya pelaporan dan pengendalian hasil akhir dan juga perbandingan hasil-hasil itu dengan rencana yang dibuat. Tahapan perencanaan sosial. 1. Penyusunan rencana. 2. Penetapan rencana. 3. Pengendalian pelaksanaan rencana. 4. Evaluasi kinerja. Kebijakan sosial. Menurut Bishar, Ward, Welton, and Smith, in short, social policy refers to what government do when they attempt to improve the quality of people's life by providing a range of income support, community service, and support program. Artinya, kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan program-program tunjangan sosial lainnya. Kebijakan sosial hadir sebagai cara untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial bagi semua golongan masyarakat yang mempermudah dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menanggapi perubahan sosial. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni pemecahan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. Dalam garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam 3 kategori, yakni perundang-undangan, pelayanan sosial, dan sistem perpajakan. Berdasarkan kategori ini, maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum, atau peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Pembangunan sosial. Edi Soeharto mengartikan pembangunan sosial sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang berentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat. Menurut Midland, pembangunan sosial memiliki 3 strategi besar, yaitu 1. Pembangunan sosial oleh individu, dikenal juga sebagai pendekatan individualis atau perusahaan. 2. Pembangunan sosial oleh komunitas, dikenal juga sebagai pendekatan komunitarian. 3. Pembangunan sosial oleh pemerintah, dikenal juga sebagai pendekatan statis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.